Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak dan ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Hafiz Atal Ghifari. Saya mahasiswa KKN dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Manajemen, dan saya ditugaskan untuk membantu pedukuhan Trojayan. Saya bagian dari tim subunit 2. Sebelumnya, mohon maaf sekali bapak-bapak dan ibu-ibu karena KKN tahun ini akan diadakan secara daring untuk Desa Harjo Binangun dan Pakem Binangun. Jadi mohon maaf sekali, aku tahu kalau KKN secara daring ini sangat sulit buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi makanya itu kita subunit 2 dan juga subunit lain membuat YouTube channel ini biar kita bisa menjelaskan program kerja kita dan juga isi program kerja kita melalui YouTube channel ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menonton video ini dengan waktu luang bapak-bapak dan ibu-ibu, dan bisa semoga mempelajari sesuatu baru dari menonton video ini. Jadi sebelum saya mulai, sebelumnya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu belum nonton video perkenalan atau penjelasan anggota subunit 2. Kalau misalnya belum, bisa diklik link di description di bawah video ini untuk nonton video perkenalan dulu. Dan di situ kita menjelaskan semua proker setiap anggota di subunit 2. Oke. Jadi saya mulai ya. Topik program kerja pertamaku itu adalah kebutuhan konsumen di masa pandemi COVID-19. Di sini aku mau menjelaskan perilaku konsumen di masa pandemi COVID-19. Spesifiknya pada industri wisata dan bagaimana pedukuhan Trojayan bisa meningkatkan industri wisata di masa pandemi. Jadi apa dampak pandemi terhadap perilaku konsumen? Tentunya ada 4 dampak besar. Yang pertama pastinya berkurangnya minat untuk kegiatan outdoor pada perilaku konsumen. Jadi pasti dengan pandemi COVID-19, dengan peraturan PSBB, wisatawan luar tidak ingin berkeliaran atau berkeluaran lebih sering. Jadi mereka lebih sering melakukan aktivitas di dalam rumah. Yang kedua, pastinya belanja online semakin meningkat. Jadi ada peningkatan belanja online. Konsumen akan lebih sering belanja online dan akan lebih sering menggunakan website-website untuk belanja online. Yang ketiga, layanan konsumen sekarang semuanya hampir berbasis online. Jadi tadinya yang offline, yang tadinya secara luring akan menjadi online mayoritas. Dan yang terakhir itu adalah dampak positif dari pandemi COVID-19, yaitu maraknya bisnis-bisnis lokal. Jadi ada pertumbuhan ekonomi juga dengan adanya bisnis-bisnis baru saat pandemi COVID-19. Nah, di sini juga dinyatakan survei dari BPS bahwa 4 dari 10 bisnis itu tumbang pada masa pandemi COVID-19. Jadi bagi sebagian pelaku bisnis, pandemi itu merusak mata pencaharian mereka. Tetapi oleh karena itu, ini tidak berarti bahwa pandemi COVID-19 akan merusak kemungkinan kita untuk pelaku bisnis tetap sukses. Karena kita tidak berarti boleh putus asa. Karena dengan mengetahui perilaku konsumen di masa pandemi COVID-19, kita bisa beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen di masa pandemi COVID-19 dan menyesuaikan penjualan kita ke mereka untuk tetap sukses. Lanjut, apakah dengan banyak kegagalan di berbagai macam bisnis, di berbagai macam industri saat pandemi COVID-19 berarti kita sebaiknya tidak usaha saja dan tinggalin saja? Tentu saja tidak, soalnya pastinya ada solusi untuk memasarkan industri wisata dengan cara-cara yang tepat di pedukuhan Trojayan. Saya akan menjelaskan berbagai macam protokol-protokol kesehatan yang perilaku konsumen di industri wisatawan ingin mendengar dari tempat-tempat wisatawan agar mereka mau datang ke tempat wisatawan tersebut. Jadi yang pertama, mempertahankan protokol yang ketat. Apa yang dimaksud dari ini? Jadi sebuah universitas namanya Batam Tourism Polytechnic mempelajari tentang industri pariwisata. Mereka mengatakan bahwa berbagai macam konsumen di masa pandemi ingin bepergian dengan protokol aman dan ketat. Kenapa mereka ingin bepergian? Karena masa pandemi ini sudah berada dari tahun 2020 dan sekarang udah tahun 2021 dan udah waktunya turis atau wisatawan luar untuk
keluar dan mencari kegiatan liburan. Oleh karena itu, mereka ingin keluar rumah tetapi tetap mempertahankan protokol yang ketat. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan protokol yang ketat? Jadi berbagai macam konsumen dari negara berbeda-beda ingin ke negara lain karena pandemi COVID-19 sudah menahan mereka untuk bepergian. Tapi mereka ingin bepergian dengan aman tetap. Walaupun kasus COVID-19 di dunia sudah mulai menurun, tidak berarti kita boleh mengabaikan protokol kesehatan tentunya. Jadi bagaimana kita bisa tetap menjalankan protokol kesehatan? Ada 3 cara yang penting. Yang pertama itu menggunakan masker saat kedatangan wisatawan luar. Menggunakan masker memberi persepsi kepada wisatawan luar bahwa kita peduli dengan kesehatan wisatawan luar. Oleh karena itu, mereka akan merasa lebih nyaman dengan kedatangan mereka. Yang kedua, memberi bukti tes kesehatan. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu berkenan, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memberi tes kesehatan secara rapid test atau swab antigen. Itu 2 tipe tes kesehatan yang paling murah. Emang rapid test menggunakan tes darah, dan swab antigen melakukan swab melalui bolongan hidung bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberi hasil dan memberi lihat wisatawan luar kalau kita bebas dari virus COVID-19. Dan yang ketiga, tetap menjaga jarak saat berinteraksi dengan wisatawan luar. Menjaga jarak 1,5 meter itu sangat penting karena mereka tidak mau terlalu berdekat dengan kita. Apabila kita terlalu berdekat, itu mungkin membuat mereka merasa tidak nyaman di sekitaran kita. Oleh karena itu, kita harus tetap memberi respect, dalam arti kita harus menjaga jarak dengan wisatawan luar yang datang ke Padukuhan Torujayan. Yang kedua adalah menyediakan alat-alat kebersihan. Jadi saat kita kedatangan wisatawan luar, protokol kebersihan itu sangat meningkat untuk konsumen wisatawan luar sejak pandemi COVID-19. Jadi sebaiknya saat kedatangan wisatawan luar, kita menyediakan berbagai macam alat-alat kebersihan agar mereka merasa lebih nyaman dan bersih. Contoh alat-alat kebersihan itu bisa antiseptik, hand sanitizer, tisu, masker, dan lain-lainnya. Jadi dan saat kedatangan wisatawan, kita juga sering membersihkan atau mendisinfektan tempat wisatawan kita agar wisatawan luar melihat dan mereka merasa lebih nyaman saat mendatangi tempat wisata kita. Yang ketiga, menggunakan metode touchless tourism atau bisa disebut pariwisata tanpa kontak. Salah satu perilaku konsumen yang baru di masa pandemi COVID-19 itu adalah mereka tidak mau disentuh dan tidak mau menyentuh. Oleh karena itu, kita selalu harus menjaga jarak, jadi sama seperti protokol kesehatan kita, menjaga jarak ke para wisatawan luar agar mereka merasa aman dan nyaman. Dengan melakukan ini menunjukkan bahwa kita menyadari adanya penyakit COVID-19 dan memberi lihat kalau kita lebih peduli kepada wisatawan luar. Juga aspek penting dari ini, kita bisa mengimplementasi touchless seperti touchless payment, jadi pembayaran tanpa kontak, pembayaran melalui dompet digital, atau juga melalui advertising, jadi pemasaran tempat wisata kita, jadi melalui website, sosial media. Jadi wisatawan luar tidak usah datang, kita tidak memberi brosur atau booklet atau apa kepada mereka karena mereka tidak mau memegang hal-hal yang tentunya dari kita, soalnya mereka takut itu bisa membawa virus dari salah satu pihak. Yang keempat itu, kalau misalnya wisatawan luar ingin menginap dan mendapatkan sensasi hidup sebagai orang Indonesia lokal, tentunya kita harus menyediakan tempat tinggal yang higienis. Salah satu perilaku konsumen wisatawan luar adalah mereka mencari tempat tinggal yang bisa memberi mereka pengalaman lokal tetapi juga standar kebersihan yang tinggi. Tetapi karena pandemi COVID-19, kita harus menyediakan tempat tinggal yang lebih bersih untuk wisatawan luar, untuk tetap menjalani protokol kesehatan, bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk tempat tinggal. Jadi bukan hanya kita harus membersihkan tempat wisata kita, tapi juga tempat tinggal kita agar wisatawan luar ingin nginep atau stay di tempat lokal dan merasakan kehidupan Indonesia secara dari orang lokal. Yang kelima, kita harus ingat bahwa semuanya berbasis online sekarang. Oleh karena itu, karena pandemi COVID-19, perilaku konsumen semua berubah karena semuanya berbasis online. Jadi mereka mencari informasi tentang tempat lokasi wisatanya itu melalui online. Mereka juga pengen tahu tujuan wisatanya melalui online. Oleh karena itu, kita harus mempromosikan wisatawan lokal kita secara online, jadi secara internasional kita promosikannya melalui website atau sosial media dan lain-lain. Jadi kita harus mengubah strategi pemasaran kita yang tadinya mungkin secara lokal,
Tetapi karena kita targetnya wisatawan luar yang ingin bepergian ke luar negeri ke Indonesia, kita harus mengubah strategi kita lebih ke secara internasional, skala internasional. Jadi bagaimana, seperti yang saya bilang tadi, website atau sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain lagi. Nah, jadi dengan adanya perubahan-perubahan perilaku konsumen yang saya jelaskan tadi, pada kondisi pandemi di mana segala sesuatu pasti serba nggak pasti, butuh nggak sih pelaku bisnis berubah juga? Jawabannya tentunya pasti butuh. Karena pelaku bisnis selalu harus beradaptasi kepada kondisi yang berubah-ubah. Jadi pelaku bisnis, yaitu kita yang melakukan yang mempromosikan desa kita, tentunya kita harus selalu berubah. Kalau kita tidak mau berubah, kita akan kalah sama kompetisi kita, dan tentunya saja wisatawan luar tidak ingin mendatangi desa kita. Oleh karena itu, dengan kita mengubah dan mengadaptasi ke kondisi pandemi, kita akan mendapatkan wisatawan luar lebih banyak yang ingin datang ke lokasi desa kita. Nah, kita harus selalu ingat juga bahwa konsumen adalah raja. Apa yang dimaksud dari sini? Jadi sebagai pelaku bisnis, kita harus mengerti apa yang diinginkan konsumen dan bagaimana kita bisa memberi konsumen yang mereka inginkan. Yang konsumen inginkan, dengan memenuhi segala sesuatu yang konsumen inginkan, kita akan mendapatkan pemasukan, yaitu pendapatan dari wisatawan luar. Nah, ingat, salah satunya kita harus memberi informasi dan layanan secara online dan cepat dan mudah diakses secara online, pelayanan cepat dan efisien, transaksi aman dan cashless, jadi menggunakan dompet digital atau semacam tipe pembayaran yang tanpa duit kas, dan yang terakhir layanan bebas kontak fisik seperti yang kita bilang tadi. Ini 4 aspek yang perilaku konsumen sudah ubah sejak pandemi COVID-19. Jangan lupa juga di tahun 2021 konsumen lebih memilih untuk mencari informasi secara online. Oleh karena itu, kita bisa memasarkan wisata kita melalui digital marketplace seperti Facebook, Instagram, Wix.com, dan lain-lain. Platform digital marketplace tersebut ini juga sudah berkembang. Jadi kita juga bisa memberi informasi kepada konsumen tentang lokal wisata kita melalui platform tersebut. Informasi yang disampaikan bisa memberitahu keindahan alam desa kita, tempat wisata kamu di mana, higienisan tempat wisata kamu, promosi harga dan tiket, promosi harga keluarga, dan lain-lain. Jadi melalui platform digital ini kita bisa mempromosikan apa yang kita ingin wisatawan luar melihat. Penawaran pembayaran cashless seperti melalui scan QR code atau dompet digital kayak Dana, GoPay itu juga sangat penting. Ini karena perilaku konsumen yang berubah, salah satunya di masa pandemi itu cashless payment, jadi pembayaran non tunai. Oleh karena itu kita harus mendirikan juga platform pembayaran cashless untuk menyesuaikan kepada wisatawan luar. Dan yang terakhir, dengan memberitahu kepada konsumen seberapa profesional dan peduli kita terhadap wisatawan luar di masa pandemi COVID-19, tentunya konsumen akan merespon sendiri. Mereka akan merespon secara positif, mereka akan lebih tertarik dan percaya kepada lokasi wisatawan kita, dan mereka tentunya ingin mendatangi lokasi wisata kita karena kita mengasih tahu bahwa kita adalah sebuah organisasi yang profesional dan ingin menjaga protokol kesehatan untuk kebaikan masyarakat desa dan juga pihak wisatawan luar. Jadi terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah mendengarkan saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung kontak di screen saya share sekarang. Bisa kontak ke nomor WA saya atau bisa ditelepon juga ke 0811827118. Dan bisa kontak juga email saya di hafiz@mail.game.ac.id. Sebelumnya mohon maaf jika saya ada salah kata, dan terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah mendengarkan. Semoga ini memberi sebuah edukasi buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan sebuah insight yang baru. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya di mana saya membahas proker berikutnya.